Assalamualaikum sahabat yang beriman, halo, selamat datang kembali di channel Terror Tales. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan dan menggemparkan. Kisah ini berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Barat, yang dikenal sebagai tempat banyak orang melakukan pesugihan, yaitu perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mengorbankan nyawa manusia. Desa ini bernama sebut saja Desa C, sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Salak. Desa ini memiliki sejarah yang kelam, karena di sana terdapat sebuah makam keramat yang konon menjadi tempat tinggal setan-setan yang siap melayani permintaan orang-orang yang ingin kaya dengan cepat. Namun, tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu memberikan tumbal berupa nyawa manusia yang masih memiliki hubungan darah dengan orang yang melakukan pesugihan. Salah satu orang yang pernah melakukan pesugihan di desa ini adalah Pak Joko, seorang petani miskin yang memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Pak Joko sangat iri melihat tetangganya yang hidup mewah dan bergelimang harta, padahal mereka juga dulunya sama-sama petani. Pak Joko pun mendengar kabar bahwa tetangganya itu mendapatkan kekayaannya dari pesugihan di makam keramat. Pak Joko pun tergiur untuk mencoba hal yang sama, meskipun istrinya melarangnya. Pak Joko nekat pergi ke makam keramat pada malam Jumat Kliwon dengan membawa seekor ayam hitam sebagai sesajen. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun yang mengaku bisa membantunya berkomunikasi dengan setan yang berkuasa di makam itu. Dukun itu memberikan Pak Joko sebuah mantra yang harus diucapkan di depan makam, sambil menyembelih ayam hitam dan menyiramkan darahnya ke tanah. Setelah Pak Joko selesai mengucapkan mantra, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam makam, dan muncul sosok hitam yang menyeramkan dengan mata merah menyala. Sosok itu adalah setan yang akan memberikan Pak Joko kekayaan yang ia inginkan. Namun, sebelum itu, setan itu menanyakan siapa yang akan menjadi tumbalnya. Pak Joko terkejut mendengar pertanyaan itu, karena ia tidak tahu bahwa ada syarat seperti itu. Ia pun bertanya kepada dukun itu, siapa yang harus ia korbankan. Dukun itu menjawab, bahwa tumbal haruslah orang yang masih memiliki hubungan darah dengan Pak Joko, seperti istri, anak, atau saudara. Pak Joko pun merasa bimbang, karena ia tidak tega mengorbankan keluarganya. Namun, setan itu tidak mau menunggu lama, dan mengancam akan membunuh Pak Joko jika ia tidak segera memilih tumbalnya. Akhirnya, Pak Joko pun membuat keputusan yang sangat tragis. Ia memilih anak bungsunya, yang masih berusia 5 tahun, sebagai tumbal pesugihan. Pak Joko berpikir, bahwa anaknya masih kecil dan belum tahu apa-apa, jadi lebih baik ia mengorbankannya daripada istri atau anak sulungnya yang sudah besar. Pak Joko pun mengatakan kepada setan itu, bahwa ia bersedia memberikan anak bungsunya sebagai tumbal. Setan itu pun tersenyum puas, dan mengatakan bahwa Pak Joko harus membawa anak bungsunya ke makam keramat pada malam berikutnya, untuk diserahkan kepada setan itu. Setan itu juga memberikan Pak Joko sebuah tas berisi uang dan emas, sebagai tanda perjanjian mereka. Setan itu lalu menghilang, dan Pak Joko pun pulang ke rumah dengan membawa tas berisi uang dan emas. Sesampainya di rumah, Pak Joko menunjukkan tas berisi uang dan emas kepada istrinya, dan mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari hasil kerja kerasnya. Istrinya pun tidak curiga, dan merasa senang melihat suaminya membawa uang dan emas. Pak Joko pun berpura-pura bahagia, padahal ia merasa bersalah dan sedih karena harus mengorbankan anak bungsunya. Malam berikutnya, Pak Joko pun membawa anak bungsunya ke makam keramat, dengan alasan ingin mengajaknya bermain. Anak bungsu Pak Joko yang polos dan lugu pun tidak menaruh curiga, dan ikut saja dengan ayahnya. Di makam keramat, Pak Joko kembali bertemu dengan dukun dan setan yang menunggunya. Pak Joko pun menyerahkan anak bungsunya kepada setan itu, dengan mata berlinang air mata. Setan itu pun mengambil anak bungsunya, dan langsung menggigit lehernya hingga darahnya memancar. Anak bungsu Pak Joko yang tidak menyangka apa yang terjadi, hanya bisa berteriak memanggil ayahnya, sambil meronta-ronta. Pak Joko pun menutup matanya, dan menangis sejadi-jadinya, sambil menyesali perbuatannya.
Setelah setan itu selesai menghabisi anak bungsunya, setan itu mengatakan kepada Pak Joko bahwa perjanjian mereka telah selesai dan Pak Joko akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun, setan itu juga memberikan peringatan bahwa Pak Joko harus selalu menjaga amal dan ibadahnya, serta tidak boleh berbuat jahat atau zalim kepada orang lain. Jika tidak, maka setan itu akan mengambil nyawa Pak Joko dan keluarganya sebagai tumbal. Pak Joko pun mengangguk dan berjanji akan menuruti peringatan setan itu. Pak Joko pun pulang ke rumah dengan perasaan hancur dan hampa, sambil membawa mayat anak bungsunya yang sudah tidak bernyawa. Di rumah, Pak Joko mengatakan kepada istrinya bahwa anak bungsunya meninggal karena kecelakaan. Istrinya pun terkejut dan sedih dan menangisi anak bungsunya. Sejak saat itu, Pak Joko memang menjadi kaya raya dan bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Namun, Pak Joko tidak pernah merasa bahagia karena ia selalu dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia juga sering bermimpi buruk melihat anak bungsunya yang menangis dan menyalahkannya. Pak Joko pun menjadi depresi dan tidak bisa menikmati hidupnya. Suatu hari, Pak Joko mendapat kabar bahwa tetangganya yang juga pernah melakukan pesugihan meninggal secara misterius. Menurut saksi mata, tetangganya itu tiba-tiba mengeluarkan busa dari mulutnya dan tubuhnya menggelembung seperti kena gigitan ular. Pak Joko pun merasa takut dan bertanya-tanya apakah itu adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Pak Joko pun memutuskan untuk kembali ke makam keramat untuk menemui setan yang memberinya kekayaan. Ia ingin memastikan bahwa ia masih aman dan tidak akan mengalami nasib yang sama dengan tetangganya. Di makam keramat, Pak Joko kembali bertemu dengan dukun yang menemaninya. Dukun itu mengatakan bahwa setan itu sedang menunggu Pak Joko di dalam makam. Pak Joko pun masuk ke dalam makam dan melihat setan itu sedang duduk di atas sebuah batu nisan. Setan itu menatap Pak Joko dengan sinis dan berkata bahwa ia sudah tahu apa yang terjadi dengan tetangganya. Setan itu mengatakan bahwa tetangganya itu melanggar perjanjian dengan setan karena ia berbuat jahat dan zalim kepada orang lain. Setan itu pun mengambil nyawa tetangganya sebagai tumbal. Pak Joko pun merasa lega dan mengatakan bahwa ia tidak pernah berbuat jahat atau zalim kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa ia selalu menjaga amal dan ibadahnya, serta berbagi sebagian hartanya kepada orang miskin. Pak Joko pun berharap bahwa setan itu akan memuji dan membebaskannya dari perjanjian mereka. Namun, setan itu malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa Pak Joko salah besar. Setan itu mengatakan bahwa Pak Joko sudah berbuat jahat dan zalim kepada orang yang paling penting dalam hidupnya, yaitu anak bungsunya. Setan itu mengatakan bahwa Pak Joko telah mengkhianati dan membunuh anak bungsunya demi kekayaan yang tidak berarti. Setan itu pun mengatakan bahwa Pak Joko harus membayar harga yang setimpal untuk perbuatannya. Pak Joko pun merasa ketakutan dan memohon kepada setan itu agar jangan mengambil nyawanya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menyesali perbuatannya dan bersedia mengembalikan semua kekayaannya. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama keluarganya dan meminta maaf kepada anak bungsunya. Namun, setan itu tidak peduli dengan permohonan Pak Joko. Setan itu mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menyesal dan tidak ada ampun bagi orang yang telah berbuat dosa besar seperti Pak Joko. Setan itu pun mengeluarkan taringnya dan siap menggigit leher Pak Joko. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari luar makam. Suara itu adalah suara istri dan anak sulung Pak Joko yang datang ke makam keramat untuk mencari Pak Joko. Mereka mendengar kabar bahwa Pak Joko pergi ke makam keramat dan merasa khawatir. Mereka pun masuk ke dalam makam dan melihat Pak Joko yang sedang terancam oleh setan. Istri dan anak sulung Pak Joko pun berteriak memanggil Pak Joko dan berusaha menolongnya. Namun, setan itu lebih cepat dan langsung menggigit leher Pak Joko hingga darahnya memancar. Pak Joko pun meninggal seketika dengan mata terbelalak dan mulut berbusa. Istri dan anak sulung Pak Joko pun melihat Pak Joko yang sudah tidak bernyawa dan terkejut dan sedih. Mereka pun berlari ke arah Pak Joko dan memeluknya dengan erat. Mereka menangisi Pak Joko dan tidak mengerti apa yang terjadi.
Setan itu pun tertawa puas dan mengatakan bahwa ia telah mengambil nyawa Pak Joko sebagai tumbal. Setan itu juga mengatakan bahwa ia tidak akan puas hanya dengan nyawa Pak Joko, tapi juga ingin mengambil nyawa istri dan anak sulung Pak Joko, karena mereka juga masih memiliki hubungan darah dengan Pak Joko. Setan itu pun mengincar istri dan anak sulung Pak Joko, dan siap menyerang mereka. Apakah istri dan anak sulung Pak Joko akan selamat dari serangan setan? Apakah ada yang bisa menyelamatkan mereka? Bagaimana nasib keluarga Pak Joko yang sudah hancur karena pesugihan? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Terror Tales. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi.